Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik siswa SMP dan SMA di channel perdana kami, yaitu yang berjudul Prediksi Fisika. Pada video pertama kali ini kami akan membahas mengenai soal prediksi ujian sekolah IPA, khususnya yang fisika tahun 2021. Nantinya di dalam topik ini akan terbagi menjadi dua, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Jadi bagian pertama terdiri dari 10 soal dan bagian kedua terdiri lagi dari 10 soal. Oke, kita bahas mulai dari nomor 1 ya. Jadi dari nomor 1 ini topiknya adalah atau materinya adalah tentang pengukuran. Jadi di sini disajikan sebuah jangka sorong ya kan. Sebuah jangka sorong. Nah, nanti di sini adik-adik disuruh menghitung berapa hasil pengukuran dari jangka sorong. Nah, yang perlu adik-adik pahami di sini adalah jangka sorong terdiri dari dua skala, ya kan? Terdiri dari yang pertama, yang atas ini ya, yang atas ini adalah skala utama, terus yang bawah sini adalah skala nonius, gitu ya. Jadi ingat-ingat, skala utama, skala nonius, gitu ya. Kalau saya tuliskan berarti di sini misal pakai simbol ya SU skala utama gitu ya. Terus ini skala nonius. Nah, setelah itu untuk menghitung hasil pengukurannya bagaimana? Yang pertama adalah kita lihat dulu nilai skala dari yang skala utama. Nah, jadi di skala utama ini yang atas kita lihat dulu. Nah, kita baca berapa nilai yang tertuliskan. Nah, cara membacanya gimana? Tinggal dibaca dari angka 3 sini, pol mentok sebelum angka 0. Gitu ya. Berarti nanti di sini masih bisa terbaca, yaitu nilainya adalah bukan 3 saja, tetapi masih terbaca 3,1 ya. Jadi yang ini masih bisa kita baca. Jadi di sini skala utama yaitu 3,1 atau 10 gitu ya, sentimeter. Terus untuk yang kedua yaitu skala nonius. Skala nonius kan yang bawah ya. Jadi untuk menghitung skala membaca yang noniusnya itu tinggal dilihat yang lurus terhadap skala utamanya. Nah, misal ini ya, yang satu kalau kita tarik garis ke atas ini enggak lurus ya. Berarti carilah yang lurus. Yang mana? Ini ya. Nah, ini yang lurus. Yaitu ini adalah angkanya berapa? 9 gitu ya. Jadi di sini skala noniusnya adalah 9. Nah, tapi jangan lupa 9 ini masih kita kalikan dengan 0,01. Gitu ya. Berarti nanti hasilnya jadi 0,09 cm. Nah, gitu ya. Jadi skala utamanya 3,10, skala noniusnya adalah 0,09. Maka hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan antara skala utama dan skala nonius. Jadi 3,10 ya kan ditambah 0,09 gitu ya. Kita tambahkan. Nah, maka nanti hasilnya jadi 3,19 cm. Ya, berarti D. Seperti itu ya. Jadi untuk nomor pertama penyelesaiannya seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita bicara tentang sifat dari wujud zat. Seperti yang adik-adik tahu bahwasanya zat itu ada 3, yaitu ada zat padat, zat cair, sama zat gas. Nah, di sini di soal ini dikatakan adalah sifat wujud zat kayu dan kabut. Kita tahu ya bahwasanya kayu ya. Kayu itu termasuk apa? Zat padat. Gitu ya. Sedangkan untuk kabut apa? Kabut itu adalah zat gas. Nah, gitu ya. Jadi kabut adalah zat gas. Maka dari itu kita sudah tahu. Tinggal kita lihat sifat dari apa? Zat padat sama zat gas. Gitu ya. Misal yang pertama di sini yang ditunjukkan berturut-turut. Nah, kita lihat dulu yang pertama.
Yang pertama berarti yang sifat dari zat padat. Yang pertama, susunan molekul sangat rapat, volume tetap, bentuk tetap. Gimana? Benar ya? Jadi sifat dari zat padat adalah susunannya rapat, volume tetap, bentuk juga tetap. Berarti nggak bisa berubah-ubah gitu ya. Berarti udah benar nih. Terus yang nomor 2, ini volume berubah, gaya tarik antar molekul sangat kuat dan dapat dimanfaatkan. Ini bukan dari zat padat ya. Ini apa? Ini adalah sifat dari apa? Bukan zat padat, bukan ketiga zat itu ya. Jadi ini salah. Terus yang ketiga, di sini kan berarti kita mencari yang sifat dari kabut ya. Karena kita udah tahu ya kan bahwa sifat dari zat padat yang pertama. Terus yang nomor 3, bentuk berubah, gaya tarik antar molekul sangat lemah, volume tidak tetap. Gimana? Ini ya benar ya. Nomor 3 adalah benar, sifat dari zat gas. Nah, jadi nomor 3 ini benar. Nah, oke, bentar. Ini benar ya. Berarti nomor 3 ini adalah sifat dari gas. Gitu. Kalau yang nomor 4 ini salah ya. Salahnya adalah di sini tidak dapat dimanfaatkan. Harusnya kalau ini gas, ini harusnya bisa dimanfaatkan gitu. Maka karena di sini yang ditanyakan adalah sifat dari kayu dan kabut atau padat dan gas yang berturut-turut gitu ya. Maka yaitu nomor 1 dan nomor 3 gitu ya. Berarti kita jawab 1 dan 3. Gitu ya. Lanjut untuk yang nomor 3, ini berkaitan dengan namanya perubahan fisika ya, atau kalau di sini bisa sifat fisika ya, hampir sama ya, hampir mirip, itu tentang perubahan maupun sifat gitu ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tentang tabel sifat fisika maupun sifat kimia gitu ya, atau perubahan fisika ataupun perubahan kimia. Nah, jadi yang berarti kita kelompokkan ke dalam bentuk tabel. Maka dari itu kita harus menyeleksi satu persatu mana yang sesuai. Yang pertama yaitu yang sini ya. Di sini adalah besi dapat ditarik oleh magnet adalah yang ada di dekatnya. Ini adalah berarti apa? Sifat magnet gitu ya. Nah, sifat magnet adalah termasuk sifat fisika gitu ya. Berarti ini saya beri kode F gitu ya. Nah, berarti sifat dari fisika. Terus yang kedua, kapur barus dalam almari pakaian lama-lama habis gitu ya. Ini lebih ke kimia ya kan ya, karena kan di sini ada perubahan susunan gitu ya. Ya kan, lebih ke kimianya gitu. Terus yang ketiga, di sini nomor 3 adalah beras ditumbuk menjadi tepung. Nah, ini termasuk fisika. Karena apa? Ini yang berubah hanya dalam bentuk fisik ya kan, dari ya beras itu kan ukurannya besar-besar. Sedangkan kalau udah jadi tepung ya udah lembut gitu. Tapi kan sama aja secara susunannya, yaitu tetap kalau susunan kimia tetap sama ya kan. Tetap itu nasi atau beras gitu ya, sama. Bedanya cuma di fisikanya, yaitu beda bentuknya gitu. Sedangkan kalau yang nomor 2 tadi, apa bedanya? Kan nomor 2 ini masih dalam bentuk kapur barus, sedangkan kalau udah habis kan nanti udah susunannya udah beda gitu loh. Maka nomor 3 ini udah bener ya. Jadi fisika. Terus yang nomor 4 yaitu besi dapat berkarat bila bereaksi dengan oksigen yang ada di udara. Berarti jelas ya. Berarti ini sifat perkaratan. Nah, sifat perkaratan itu dimiliki oleh sifat karena ada suatu reaksi. Nah, reaksi itu kan berhubungan sama kimia. Berarti ini adalah kimia. Terus yang nomor 4 ya. Nomor 5 ya. Nomor 5, segelas susu dibiarkan di atas meja. Ternyata keesokan harinya telah menjadi masam. Berarti atau bisa kita katakan bahwasanya apa? Susu ini mengalami pembusukan gitu ya. Nah, pembusukan ini berkaitan sama reaksi kimia atau sifat kimia gitu ya, atau perubahan kimia gitu ya. Makanya yang kalau kita lihat di sini yaitu, jadi perubahan fisika ya.
Jadi atau ya yang perubahan fisika ya, atau sifat fisika sama aja. Ya, perubahan fisika. Jadi nanti ini tuh dilihat, bisa kita lihat dari apa? Dari bentuknya aja. Bentuknya, maksudnya bentuk secara fisik gitu ya, bentuk fisik gitu ya, bentuk fisiknya. Terus nanti apa? Sifatnya itu sifatnya bolak-balik gimana? Jadi bisa bolak-balik. Jadi sifatnya bisa bolak-balik gitu loh. Misal kayak yang tadi yang nomor pertama kan besi dapat ditarik oleh magnet, maka nanti kan bisa juga dihilangkan sifat magnetnya. Atau ketika magnetnya kita hilangkan, maka kan besi itu nggak akan tertarik magnet lagi gitu kan ya. Ini bisa sifatnya bisa ada bisa enggak gitu. Sedangkan kalau yang perubahan kimia ya, untuk perubahan kimia itu berarti kan berkaitan sama apa? Menghasilkan zat baru gitu ya. Jadi menghasilkan zat baru ya dia. Dia menghasilkan zat baru. Nah, itu jadi terjadi menghasilkan zat baru gitu. Atau berkaitan sama reaksi-reaksi gitu ya. Makanya dari itu untuk yang ini ya, untuk nomor 3 ini yang berkaitan fisika dan kimia. Jadi yang fisika itu nomor 1 dan 3, yang kimia itu nomor 2, 4 dan 5. Berarti yang A ya. Nanti yang A sini. Itu ya. Oke. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini berkaitan sama namanya kalor, ya kan ya. Kalor. Di sini disajikan sebuah tabel tentang kalor. Nah, di sini adik-adik disuruh menghitung kalor ya kan, menghitung kalor pada proses PQR. Ya, jadi karena yang ditanya adalah PQR, maka harus kita hitung satu per satu gitu ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi misal yang pertama, misal kita mulai dulu dari yang proses P ke Q. Jadi di sini saya jelaskan dulu sekilas bahwa di sini ada proses P ke Q. Nah, proses P ke Q ini ya, ini proses di mana S ya, ini S ya, di sini S ini melakukan apa? Menyerap kalor. Nah, menyerap kalor. Nah, ketika menyerap kalor, maka kalornya tadi digunakan untuk menaikkan suhunya dari -5 menjadi 0 gitu ya. Berarti nanti di sini untuk mencari kalornya kita menggunakan yang rumus biasanya ya, yaitu Mc delta T gitu ya. Jadi di sini Q ya, Q PQ. Jadi kita hitung dulu proses proses dari titik P ke titik Q. Nah, karena di sini adalah perubahan kalor ya, perubahan suhu, maka pakai Mc delta T gitu ya. Nah, M-nya di sini masanya kan 1 kilo. 1. C-nya di sini C-nya pakai apa? Di sini adalah pakai kalor jenis dari S ya. Karena apa di sini ya? Di sini adalah prosesnya masih dalam bentuk S ya, gitu. Jadi wujudnya masih dalam bentuk S, makanya di sini pakai S gitu ya. Nah, S. Terus perubahan suhunya berarti kan dari 0 sampai -5, berarti kan 5 itu ya. Jadi tinggal 1 kali kalor jenis S-nya 2100 kali 5 itu ya. Berarti berapa? 1 kali berarti dapat 10.500 gitu ya. Nah, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah proses dari Q ke R. Nah, di proses Q ke R ini ya, Q ke R ini tidak mengalami perubahan suhu, tetapi pada proses ini tetap menyerap kalor. Nah, kalornya ini digunakan untuk apa? Jadi kalornya ini digunakan untuk mengubah dari bentuk S ya kan. Bentuk S ini merubah menjadi bentuk air gitu ya. Jadi nanti di sini tuh prosesnya udah bentuk air. Jadi pengen diubah dari S menjadi air seluruhnya gitu loh. Makanya nanti di sini terjadi namanya mencair gitu ya. Atau istilahnya kalau di sini kita menggunakan namanya melebur gitu. Udah, maka tinggal kita tulis di sini ya. Jadi Q
QR, yaitu proses dari Q sampai R. Jadi tinggal massa dikali kalor lebur, maka tinggal massanya 1, kalor leburnya ini ya 336.000. Berarti ketemu 336.000 Joule gitu ya. Terus karena yang ditanyakan adalah proses antara P Q R ya kan, maka tinggal apa? Tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Jadi tinggal 10.500 ya kan, ditambah 336.000 kan, maka nanti ketemu berapa? Itu ya 336 ditambah 10.500, jadi ketemu yang D kan ya, 346.500 Joule. Begitu ya. Jadi ketemunya yaitu yang D. Lanjut ya. Sekarang nomor 5. Di nomor 5 ini kita disajikan soal mengenai namanya jenis larutan ya. Jadi larutan ada asam, ada basa gitu ya. Ada asam, ada basa. Dan satunya yaitu garam ya, atau istilahnya netral itulah ya, bisa kita bilang netral. Nah, di sini kita percobaannya ada 5 jenis larutan, terus diuji coba menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan data di atas, jenis larutan yang bersifat asam terdapat pada pasangan larutan yang mana? Jadi kita disuruh mencari larutan yang asam gitu ya. Jadi gimana caranya? Jadi yang pertama kita lihat dulu, kita selidiki. Di sini ada lakmus merah. Ketika dicelupkan di benda satu tetap merah. Apa? Berarti di sini apa? Tidak terjadi perubahan warna. Jadi dari merah tetap menjadi merah. Terus jangan lakmus biru terjadi perubahan dari biru menjadi merah. Intinya apa? Intinya tuh di sini kita lihat aja proses akhirnya. Nah, jadi kita lihat aja, karena di sini merah ya, terus merah itu identik sama apa? Sama asam ya. Jadi kan merah, ya, merah itu kan maksudnya lambang dari asam gitu ya. Artinya kan asam. Terus yang biru itu artinya basa gitu ya. Berarti tinggal kita lihat dari proses akhirnya. Jadi ini merah, berarti ini sudah jelas ini asam. Terus yang kedua ini biru, berarti jelas ini apa? Basa. Terus ini yang ketiga merah, berarti sudah jelas itu asam. Terus yang keempat juga sama, biru, berarti itu jelas basa. Nah, terus yang kelima apa? Kelima adalah garam ya. Kenapa garam? Karena merah tetap jadi merah, biru tetap jadi biru. Berarti larutan itu tidak mengubah warna lakmus gitu. Jadi netral atau biru netral ya, atau disebut dengan garam gitu ya. Berarti karena yang ditanyakan adalah sifat dari asam ya kan. Berarti yaitu nomor ini ya. Ini ya nomor 1 sama nomor 3 ya. Berarti jawabannya 1 dan 3 gitu ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 6. Di nomor 6 ini kita bicara tentang molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari mana yang termasuk molekul senyawa. Tapi sebelum itu saya kasih tahu dulu ya kan ya, apa bedanya antara molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, untuk molekul unsur ya kan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa molekul unsur itu apa? Terdiri dari cuma satu jenis gitu ya, satu jenis unsur aja. Jadi di sini cuma ya tak tambah satu, cuma maksudnya satu jenis unsur ya. Jadi cuma terdiri dari satu jenis unsur. Misalnya apa? Misalnya H2 kan berarti cuma terdiri dari hidrogen. Walaupun ada angka 2 itu menunjukkan jumlah unsurnya, bukan jenisnya. Jenisnya tetap satu, yaitu cuma hidrogen gitu ya. Terus untuk yang molekul senyawa itu terdiri dari lebih dari satu jenisnya ya. Jadi ini sama ya, jenis terdiri lebih dari satu jenis unsur ya. Ada 2, ada 3, ada 4 dan sebagainya gitu ya. Misal apa? Misal CO2. Nah, tahu ya, CO2 adalah karbon dioksida. Ada C, ada O2. Berarti C itu karbon, O itu oksigen. Berarti terdiri dari 2 unsur. Nah, makanya termasuk molekul senyawa. Nah, tinggal kita lihat di sini. Di nomor 6 ini ada
Yang pertama ada H2O. Jelas ya? Ini ada hidrogen, sini ada oksigen. Berarti ini terdiri dari apa? Dua jenis unsur. Ya, maka ini disebut senyawa S gitu ya, senyawa S. Terus yang ke nomor 2 itu ada Br2. Nah, walaupun di sini adik-adik nggak tahu ini Br itu nama unsur apa, tapi ini jelas di sini terdiri dari satu jenis unsur gitu ya. Maka cuma Br aja ya. Jadi penulisan unsur itu kalau satu jenis unsur saja itu cuma huruf kapital aja ini. Jadi nanti kalau ada kan kapital, terus yang satunya itu huruf kecil. Nah, maka ini masih dalam satu kesatuan atau satu jenis unsur itu loh. Makanya ini kan disebut dengan ini adalah unsur, molekul unsur. Terus yang ketiga ada HCl. Nah, ini ya, ada hidrogen, ada klorida. Berarti ini terdiri dari dua unsur. Berarti ini senyawa gitu ya. Terus yang nomor 4 ini ada Cl2. Berarti hanya terdiri dari klorida. Berarti ini unsur gitu ya. Walaupun di sini ada angka 2, adik-adik jangan tertipu dengan angka 2 ini. Adik-adik fokus di hurufnya aja. Jadi kalau hurufnya ada dua jenis, maka itu atau lebih dari dua, lebih dari satu jenis, 1, 2 atau 3 dan sebagainya itu senyawa. Kalau cuma satu berarti itu unsur. Maka karena ini yang ditanyakan adalah yang senyawa, maka jawabannya yang nomor 1 dan nomor 3 ini ya. Gitu ya. Selanjutnya ya, nomor 7. Di sini yang ditanyakan adalah tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi kalau gerak lurus berubah beraturan itu apa? Kan GLB ya. Kan di sini GLB. Nah, ciri dari GLB itu apa? Ciri GLB adalah V-nya atau kecepatannya itu tetap. Yaitu V-nya adalah tetap gitu ya, atau sama. Itu. Maka tinggal kita lihat di sini. Yang pertama, bola basket menggelinding di lapangan basket. Nah, kita bayangkan ketika ada bola basket menggelinding di lapangan basket, pasti bola basket itu lama-lama juga akan diam. Mungkin awalnya kan ketika kita gelindingkan itu akan bergerak cepat, terus nanti lama-lama akan melambat. Berarti apa? Kecepatannya tidak tetap. Ya, berarti ini bukan GLB. Berarti ini bukan. Ya benar, ini apa? Ini GLBB. Terus yang nomor 2, Budi menjatuhkan bola basket dari atas tangga ke lantai. Ini apa? Ini juga bukan GLB, tapi ini GLBB gitu ya. Jadi ini nomor 2 juga GLBB. Karena apa? Ketika benda dijatuhkan, ya kan, maka nanti bendanya itu akan bergerak dipercepat. Nah, makanya bukan GLB. Terus nomor 3, di sini ada mobil mainan yang digerakkan dengan baterai. Ini apa? Jelas ini GLB. Ya, ini GLB. Kenapa? Kenapa GLB? Karena di mobil mainan itu pasti sudah dirancang supaya mobil mainan itu bergerak dengan kecepatan yang tetap atau sama. Terus yang nomor 4 juga sama ya. Tamiya meluncur pada lintasannya juga sama. Itu termasuk GLB. Ya, karena kan kayak tadi sama, sudah diatur kecepatannya supaya tetap gitu ya. Jadi jawabannya yang ini ya, ada 3 dan 4 gitu. Oke, lanjut nomor 8 ya. Nomor 8 ini berkaitan sama hukum Newton. Ya kan? Nah, di sini kan ada sebuah balok gitu ya. Balok ini kita tarik ya kan ya, dengan 3 gaya. Ada 25 Newton, 10 Newton sama 30 Newton. Nah, di sini masanya adalah 3 kilo ya kan. Terus yang akan terjadi apa? Maksudnya percepatannya berapa? Nah, gampang ya cara nyarinya. Yaitu tinggal kita gunakan yang hukum kedua gitu ya. Yaitu yang hukum kedua apa ya? Hukum kedua itu bahwasanya A ya, sama dengan ya, karena yang dicari percepatannya sama dengan sigma F dibagi M gitu ya. Jadi sigma F itu resultan gayanya dibagi dengan massanya. Udah ya kan? Tinggal kita lihat. Nah, resultan gaya itu yang perlu dipahami, gaya itu termasuk vektor ya kan ya. Karena termasuk vektor maka punya arah. Nah, atau gimana? Nanti berpengaruhnya apa? Jadi di sini kan ada yang bergerak ke kanan, ada yang bergerak ke kiri. Kita anggap apa? Kita anggap ke kanan itu positif itu ya. Jadi ya, jadi ke kanan dan ke kanan itu
positif ya kan. Terus ke kiri itu negatif gitu ya. Maka tinggal kita masukkan. Nah, yang ke kanan ini kalau kita lihat ada yang F2, F3 kan kanan. Terus nanti yang ke kiri yang F1. Maka bisa kita tuliskan di sigma F tinggal F2 tambah F3 dikurangi F1 ya. Ini min ini karena arahnya ke kiri, terus dibagi masanya. Terus sama dengan ya F2 10 ditambah F3 30 dikurangi 25 dibagi 3 gitu ya. Maka nanti dapat 10 tambah 30 40 kurangi 25 dapat 15. Jadi tinggal 15/3. Maka nanti dapat 5 meter per sekon kuadrat gitu ya. Berarti yang kalau ini berarti yang sini ya, yang C gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 9. Nomor 9 ini berkaitan sama usaha. Nah, usaha itu adalah ada gayanya sama ada perpindahan gitu ya. Nah, jadi dikatakan benda itu melakukan usaha ketika benda itu mengalami perpindahan. Supaya benda itu bisa berpindah, maka perlu diberi gaya gitu. Maka dari sini ya, jadi bisa kita tulis pakai persamaan yang biasa itu, bahwa usaha W sama dengan sigma F dikali S atau perpindahannya gitu ya. Jadi dikali perpindahannya. Tinggal sama dengan sigma F-nya yaitu gaya. Nah, itu kan pakai resultan gaya. Kita lihat di sini resultan gayanya. Apa resultan gayanya? Tinggal dilihat kayak yang tadi, yang dihukum Newton tadi, ke kanan positif, ke kiri negatif. Yang ke kanan berapa? Ada 40 sama 80. Berarti kita tulis dulu 40 tambah 80 kan ya. Terus nanti ada ya satu di bawah ya. Yang jadi saya ulang ya. Kan F-nya kan 40 ditambah 80 ya. Ini kan karena yang ke kanan. Terus yang kiri kurangi 10 kurangi 20 gitu ya. Karena bergeraknya ke kiri. Terus dikali sama perpindahannya. Di sini perpindahannya adalah 4 meter karena kan pengen digeser sejauh 4 meter. Jadi kali 4. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 40 tambah 80 120. 120 kurangi 10 berapa? 110. 110 kurangi 20 berarti 90 gitu ya, 90. Itu tinggal 90 dikali 4 gitu ya. Berarti ketemu 360 Joule. Gitu ya, berarti nilainya adalah 360 Joule gitu ya. Berarti usaha yang dilakukan oleh benda ini atau benda ini ya, balok atau apa ini ya. Ini adalah sebesar 360 Joule. Jadi pokoknya tahu dulu sigma F per S. Terus sigma F itu resultan gaya. Kayak tadi, ke kanan positif, ke kiri negatif gitu. Oke, untuk soal yang nomor 10 ya. Nomor 10 ini berkaitan sama namanya rotasi bumi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah akibat dari rotasi bumi. Nah, tinggal kita langsung seleksi satu-satu ya kan ya. Yang pertama, di sini ada matahari terlihat terbit dari timur dan terbenam ke barat. Ya, apa? Jelas ya, ini adalah rotasi. Rotasi ya. Karena apa? Kan setiap harinya kan bumi itu setiap waktu kan bumi berputar. Nah, akibatnya kan terjadi apa? Perubahan matahari itu bergerak dari timur ke barat gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah adanya pergantian musim di belahan bumi. Nah, musim ini sangatlah panjang atau istilahnya waktunya lama dan panjang. Maka dari itu ini butuh proses yang lama, atau ini bukan akibat dari rotasi, tetapi apa? Akibat dari revolusi. Terus yang ketiga, nah ini ada lama waktu siang dan malam. Nah, ini apa? Ingat, ini bukan rotasi, tetapi ini adalah revolusi. Nah, alasannya apa? Jadi lama waktu siang dan malam itu tiap bulannya kan beda-beda ya. Mungkin bisa kita amati misal dengan melihat jadwal sholat.
Ya, mungkin untuk misal kalau bulan apa gitu ya, mungkin bulan Januari misal maghrib itu setengah 6, tapi nanti bisa juga untuk bulan Juli atau pas ganti bulan lagi nanti jadi jam 6. Jadi kan di situ kan terjadi perubahan lama waktu siang dan malam ya. Atau bisa kita amati misal orang berpuasa ya, antara orang yang berpuasa di Indonesia mungkin sama yang di Eropa kan nanti waktunya beda. Karena apa? Beda lama waktunya siang dan malam. Jadi lama waktu siangnya malam itu berbeda kayak gitu ya. Nah itu. Terus yang keempat ya, yang keempat adalah tempat di wilayah timur dan barat memiliki perbedaan waktu. Nah ini apa? Ini rotasi ya, rotasi ya, karena di sini garis pokoknya adalah di perbedaan waktu. Jadi beda, misal ada WIT ya kan, waktu Indonesia Timur, ada waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Barat. Itu akibat rotasi gitu ya, nah, kan beda-beda. Jadi diingat-ingat bedanya nomor 3 sama nomor 4, yaitu di sini adalah lamanya, di sini adalah bedanya gitu ya, beda waktunya, perbedaan waktunya gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah rotasi, maka yang nomor 1 dan 4 gitu ya. Nah itu sudah kita bahas bersama-sama, yaitu 10 nomor yang pertama ya. Nah nanti untuk selanjutnya bisa adik-adik lanjut ke next video yang kedua, yaitu untuk yang bagian kedua gitu ya. Demikian untuk bagian pertama. Jangan lupa di like, subscribe ya, dan share ke teman-teman yang membutuhkan untuk baik untuk persiapan ujian sekolah nantinya gitu ya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.